Meski sebelumnya hutang-hutangnya yang belum dibayar, Enci rupanya cukup berbesar hati dengan terus mau meminjamkan uang kepada Ari. Kendati demikian, Enci lagi-lagi terus menelan pil pahit, kecewa, karena memang seharusnya sejak awal dia tidak percaya dengan janji yang dilontarkan oleh Ari. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Beberapa waktu lalu, warga Jakarta geger dengan penemuan jasad seorang ibu dan anak di dalam toren rumah mereka sendiri. Kondisinya sudah membusuk, membengkak dengan luka di bagian kepala. Bukan karena kecelakaan semata, ternyata semuanya setelah diselidiki, terungkap kedua jasad tersebut tewas meregang nyawa akibat dihabisi secara sengaja. Dalangnya tidak lain adalah tetangga mereka sendiri yang selama ini kesulitan melunasi hutang kepada kedua korban yang totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Hutang tidak dapat dilunasi, sang pelaku rupanya malah ingin menguasai harta milik korban. Berbagai cara dilakukan, termasuk jadi dukun palsu. Hingga di tengah praktek dukun palsu yang dilakukan, pelaku merasa sakit hati, mendapat caci maki dari korban. Peristiwa berujung tragis pun tidak dapat terelakkan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Yang juga jadi sorotan, saudara, polisi mengungkap motif kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di penampungan air di Tambora, Jakarta Barat karena masalah utang piutang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang janda kelahiran 1966 yang di saat itu usianya sudah 59 tahun. Namanya adalah Chong Siolan. Dia akrab disapa dengan panggilan Enci. Dia menjalani kehidupan sehari-hari di tengah kerasnya kota Jakarta. Setelah sang suami tercinta meninggal dunia 1 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2024. Saat itu, hanya anak-anaknya yang sangat dia cintai, yang dia miliki. Anak pertamanya bernama Eka Serlawati yang usianya sudah 35 tahun. Seorang lulusan S2 yang kini bekerja sebagai pegawai di bidang perpajakan. Dan anak keduanya bernama Roni, usianya hanya selisih 3 tahun dari anak pertamanya, yaitu 32 tahun. Lulusan S2 juga, namun bidang pekerjaannya tidak disebutkan di media. Bisa dikatakan, sebagai orang tua, memang Enci ini dan mendiang suaminya sangat mengusahakan pendidikan yang tinggi untuk kedua anaknya. Diketahui, sudah lebih dari 15 tahun Enci tinggal di sebuah kawasan padat penduduk di Jalan Angke Barat RT 005 RW 002, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Tepatnya di sebuah rumah 3 lantai yang tidak hanya menjadi tempat bernaung, tapi juga menjadi sumber penghidupan untuk keluarganya, termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Lantai 2 dan 3 rumah itu dijadikan kamar petakan yang disewakan untuk para perantau dari berbagai penjuru daerah. Sementara Enci sendiri tinggal di lantai dasar bersama anak sulungnya, Eka. Para penyewa diketahui tidak masuk lewat pintu utama. Ada pintu terpisah di sisi luar rumah, lengkap dengan tangga di samping yang langsung mengarah ke lantai atas. Tidak menyatu dengan lantai dasar tempat Enci dan Eka tinggal, sehingga kehidupan Enci dan Eka tetap punya ruang privasi, meskipun rumahnya tersebut ramai oleh lalu lalang para penyewa. Sementara itu, anak keduanya, yaitu Roni, memilih tinggal terpisah di sebuah indekos yang tidak diketahui nama dan letak pastinya. Namun sepertinya tidak begitu jauh dari rumah mereka. Entah apa alasan Roni memilih tinggal terpisah, mungkin saja agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Namun diketahui juga bahwa belakangan, keharmonisan keluarga tersebut sedang diuji. Di saat itu, kedua anaknya masih berstatus lajang. Meski begitu, Roni sudah memiliki tambatan hati yang siap dipersunting. Namun sayangnya, rencana mempersunting kekasihnya itu tidak mudah. Sang kakak, Eka, sampai saat itu rupanya belum juga menemukan belahan jiwa. Keinginan Roni untuk menikah dengan sang kekasih membuat hati Enci, sang ibu, diliputi dilema. Dia tidak ingin Roni melangkahi sang kakak, sehingga Enci belum memberikan restu kepada Roni untuk segera menikah, yang kemudian menuai respon kecewa dari sang putra bungsu. Sebab hal itulah, suasana hangat keluarga mereka mulai berubah. Bahkan terakhir kali sebelum memasuki bulan Ramadan 2025, Enci dan putranya tersebut kembali terlibat cekcok soal restu menikah. Roni tidak diizinkan oleh Enci karena Eka belum menikah. Masalah yang terjadi pada keluarga tersebut pun membuat Enci lantas merasa sangat frustasi. Hingga di tengah rasa frustasinya, dia mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Enci malah mendapati dirinya jadi lebih frustasi lagi, memikirkan soal tetangganya yang tidak kunjung melunasi hutang kepada dia. Ya, selain seorang penyewa kamar petakan, Enci juga dikenal oleh warga sekitar kerap meminjamkan uang di lingkungan sekitar tersebut. Meskipun terkesan seperti rentenir, orang-orang di lingkungan sekitar ternyata menganggapnya sebagai orang yang baik, dermawan, dan juga ramah. Enci kerap bergaul dengan para tetangga. Dia juga dikenal rajin dan pekerja keras karena dia tidak segan melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan uang, termasuk menjual es batu untuk warga sekitar. Citranya membuat orang-orang merasa senang dengan adanya sosok Enci di tengah lingkungan mereka, terlebih karena Enci mau meminjamkan uang dan sabar menantikan pengembaliannya. Namun sobat, namanya kesabaran manusia pasti ada batas. Enci yang berusaha berbaik hati tentunya berharap agar orang-orang yang meminjam kepadanya bisa dapat mengembalikan uangnya secepat mungkin, sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika sudah selalu diberikan pemakluman, tapi tidak juga kunjung dibayar, siapapun pasti akan kesal, termasuk Enci. Di antara orang-orang yang meminjam uang kepadanya, ada seseorang yang membuat Enci benar-benar habis kesabaran, yaitu seseorang kelahiran Banyumas berusia 31 tahun bernama Febri Arifin alias Jamet. Diketahui, pria yang kerap disapa dengan nama Jamet atau Ari ini menjalani kehidupannya dengan keadaan serba pas-pasan. Dia selalu mengaku dia adalah dukun pengganda uang, tapi nyatanya hidup di dalam keblangsakan. Jamet alias Ari yang sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, nyatanya tidak pernah menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan kemampuannya tersebut. Ya karena memang kemampuan itu hanyalah karangan semata. Dia kerap sekali meminjam uang. Dia meminjam uang salah satunya kepada Enci yang merupakan tetangganya. Keduanya sudah saling mengenal sejak tahun 2021. Selain karena kehidupan di dalam satu lingkungan yang sama di wilayah Tambora, Jakarta Barat, tentunya juga karena urusan hutang piutang. Lalu sobat, Enci ini rupanya merupakan salah satu orang yang percaya dengan kemampuan Ari. Namun anehnya, Enci yang percaya tidak curiga atau merasa janggal dengan kemampuan Ari yang sulit, padahal seharusnya bisa saja memperkaya diri dengan menggandakan uang. Pada kenyataannya, bahkan Ari juga kerap meminjam uang kepadanya. Sejak tahun 2021, Ari sudah sering meminjam uang kepada Enci, yang mana kepada Enci Ari berjanji akan membayar hutang-hutangnya dengan cara mencicil. Memahami kehidupan Ari yang sulit, Enci setuju meminjamkan uang kepadanya. Kendati demikian, Ari ternyata tidak juga kunjung melunasi hutang-hutang tersebut. Setiap ditagih, Ari selalu memberikan alasan dan meminta kelonggaran waktu. Kesempatan demi kesempatan selalu diberikan. Dari setiap kesempatan, nyatanya tidak ada itikat baik dari Ari untuk melunasi hutang-hutangnya. Malah yang ada, dia kembali meminjam kepada Enci. Meski sebelumnya hutang-hutangnya yang belum dibayar, Enci rupanya cukup berbesar hati dengan terus mau meminjamkan uang kepada Ari. Kendati demikian, Enci lagi-lagi terus menelan pil pahit, kecewa, karena memang seharusnya sejak awal dia tidak percaya dengan janji yang dilontarkan oleh Ari. Bahkan bertahun-tahun kemudian, sampai Februari 2025, Ari yang tidak pernah membayar hutang, kini total hutangnya sudah mencapai 90 juta rupiah. Semakin membengkak dan Ari semakin sulit untuk melunasinya. Karena jangankan untuk membayar hutang, untuk menjalani kehidupan sehari-hari saja, dia sudah terseok-seok alias sangat kesulitan. Hidup sulit dan didesak terus membayar hutang, membuat Ari jadi tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hidup. Ari benar-benar bingung bagaimana caranya agar dia bisa melunasi hutangnya yang sudah membengkak tersebut. Hingga di tengah keputusasaannya untuk melunasi hutang kepada Enci, Ari yang gelap mata di saat itu jadi kepikiran sebuah cara untuk bisa mengakhiri penderitaan hidupnya. Ketika dia mengetahui keresahan hidup Enci, Ari memikirkan sebuah ide untuk melancarkan sebuah niat keji dengan memanfaatkan situasi yang tengah dialami oleh Enci, yaitu Ari yang selama ini mengaku sebagai dukun pengganda uang mengarang cerita. Dia akan membantu Enci menggandakan uangnya, termasuk mencarikan jodoh untuk anak pertamanya. Kepada Enci, Ari mengaku akan mengajak serta dua orang kenalannya yang bernama Kris Martoyo yang merupakan dukun pengganda uang dan Kakang yang merupakan dukun pencari jodoh. Mungkin agar terlihat meyakinkan, namun anehnya meski selama ini Ari sudah menipunya, Enci entah kenapa tetap saja percaya dengan kemampuan Ari. Enci bahkan setuju untuk memulai ritual penggandaan uang dan mencarikan jodoh untuk anak pertamanya Enci agar anak pertamanya segera menikah, sehingga anak keduanya juga bisa segera menikah. Dan entah bagaimana tanggapan dari Eka, percaya atau tidak dengan kemampuan Ari. Namun yang jelas Eka yang tengah diusahakan oleh ibunya agar bisa segera mendapatkan jodoh pada akhirnya mengikuti saja keinginan sang ibu.
Setelah mencapai kesepakatan, tepat pada hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025, Enci lalu mengundang Ari untuk datang ke rumahnya. Di siang bolong, tepatnya pada pukul 12 siang, Ari datang ke rumah Enci dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna merah dengan nomor polisi B6460 WAO. Di dalam perjalanan singkat, Ari sampai di rumah Enci, lengkap dengan membawa berbagai macam peralatan untuk ritual, penggandaan uang, dan ritual pencarian jodoh. Yang salah satunya adalah pipa besi di dalam kotak peralatan yang nantinya akan dia gunakan sebagai alat untuk menghabisi nyawa Enci. Namun di saat itu, mungkin agar aksinya tidak disaksikan oleh siapapun, termasuk Eka, anaknya Enci, Ari lalu kembali membuat alasan ingin memisahkan antara Enci dengan anak pertamanya tersebut. Dengan alasan ingin kelancaran ritual, Ari meminta Enci dan Eka untuk berada di ruangan yang terpisah dengan masing-masing syarat mereka. Enci di ruang tengah diminta untuk menyiapkan uang yang akan digandakan. Di saat itu Enci menyiapkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk kemudian digandakan oleh Ari. Sementara dengan Eka dikatakan akan melaksanakan ritual di kamar mandi dengan syarat menggunakan sarung. Sesuai dengan perintah Ari, Enci di saat itu tetap di ruang tengah, sementara Eka menunggu di kamar mandi, sudah bersiap dengan menggunakan sarung. Lalu ritual pun dimulai oleh Ari. Dengan yang pertama, Enci terlebih dahulu. Saat itu Ari memulai berkomunikasi melalui telepon dengan dua orang yang sudah dijanjikan, yaitu Krisma Toyo dan juga Kakang untuk melakukan ritual tersebut. Namun sobat, yang bikin geleng-geleng kepala ternyata Krisma Toyo dan juga Kakang hanyalah tokoh fiktif yang diciptakan oleh Ari untuk membohongi Enci. Oleh karena itu, tentu saja Ari tidak bisa mendatangkan langsung kedua dukun tersebut. Namun anehnya, sejauh itu Enci masih saja percaya dan semakin yakin dengan Ari. Dan untuk meyakinkan Enci, Ari menggunakan dua nomor telepon berbeda yang dia klaim sebagai kontak para dukun. Saat pelaksanaan ritual dimulai, beberapa waktu pun berlalu, namun Enci tidak juga mendapati uang yang digandakan. Ya tentu saja, karena nyatanya memang Ari hanyalah dukun palsu yang tidak bisa menggandakan uang. Saat semakin lama menunggu, namun uangnya tidak juga tergandakan, Enci yang kesal lalu protes. Entah di saat itu, mungkin Enci baru sadar jika Ari sudah menipunya. Enci yang benar-benar geram, lalu mencaci maki Ari dengan kata-kata kasar yang membuat Ari semakin tersinggung dan sakit hati. Ari yang selama ini memang sudah kesal karena selalu ditagih hutang. Seketika emosinya begitu mendidih. Tanpa buang-buang waktu, Ari segera menumpahkan emosinya terhadap Enci. Ari lalu meraih pipa besi yang berada di dalam kotak peralatannya, lalu menggunakan pipa besi tersebut untuk langsung menghantam kepala Enci sekuat-kuatnya. Sampai Enci pun tumbang ke belakang dan tidak sadarkan diri. Cairan merah yang keluar dari kepala Enci kemudian mengenang di lantai. Setelah itu, tubuh Enci pun diseret oleh Ari ke kamar tidur. Namun entah kenapa, di saat itu, seolah Eka tidak mendengar suara teriakan sang ibu. Bahkan para penyewa kamar yang ada di rumah mereka juga tidak mendengar apapun. Singkat cerita, setelah tubuh Enci diseret ke kamar tidur, di sana tiba-tiba Enci kemudian sadar dan dia berusaha bangkit. Belum sampai Enci dapat mencerna apa yang terjadi, Ari yang melihat Enci tersadar langsung kembali menghantamkan pipa besi tadi ke arah kepala Enci sampai Enci akhirnya kembali tersungkur. Tidak puas sampai di situ, untuk memastikan semuanya selesai, Ari lalu menindih tubuh Enci dengan lututnya. Lalu dengan membabi buta, Ari meremas leher Enci. Dia meremasnya sekuat tenaga sampai Enci benar-benar tidak bisa bernafas. Kemudian, pada akhirnya, Enci pun meregang nyawa di tempat tersebut. Untuk memastikan Enci benar-benar sudah berakhir, Ari kemudian mengambil tali rafia di dekatnya. Kemudian dia menjerat leher Enci menggunakan tali rafia tersebut. Setelah yakin Enci benar-benar sudah tewas, Ari yang tidak mau dicurigai lalu membersihkan sisa cairan merah yang ada di lantai, lalu menutup pintu kamar tempat di mana Enci dia geletakkan. Usai melakukan aksi kejinya, Ari dirundung kebingungan untuk menutupi jejak kejahatannya. Apalagi Eka, anak pertama Enci juga masih berada di dalam kamar mandi. Dalam kebingungannya tersebut, Ari merasa panik. Jika nantinya Eka menemukan jasad sang ibu di dalam kamar, sudah pasti dia akan dicurigai karena dia yang terakhir kali bersama sang ibu. Oleh karena itu, Ari kemudian keluar sebentar dan berdiri di depan rumah sambil merokok untuk menenangkan diri sembari mencari solusi. Setelah menghabiskan waktu 15 menit berpikir sembari merokok, timbullah rencana keji lain, yaitu dia berpikir sekalian saja menghabisi Eka agar tidak ada saksi sama sekali. Dengan cepat, Ari kembali mengambil pipa besinya, lalu dia menuju ke kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, Ari langsung menyerang Eka dengan begitu brutalnya menggunakan pipa besi tersebut. Hantaman demi hantaman pipa besi itu ternyata tidak membuat Eka langsung meninggal dunia. Eka yang menyadari dia sedang diserang kemudian hendak berteriak minta tolong, berharap ada warga setempat yang mendengar dan datang menolongnya.
Namun kendati demikian, belum sempat Eka berteriak, Ari sudah kembali melancarkan serangan demi serangan, menghantam kepala Eka dengan pipa besi dan meremas lehernya sekuat-kuat tenaga. Cara yang persis sama dilakukan oleh Ari saat dia menghabisi nyawa Enci sebelumnya. Dan akibat serangan tersebut, Eka pun juga berakhir sama dengan sang ibu, meregang nyawa di tempat dengan cairan merah yang terus mengalir deras dari luka di bekas serangan yang diberikan oleh Ari. Setelah Eka juga diyakini tewas, bekas cairan merah dari serangan terhadap Eka juga buru-buru dibersihkan oleh Ari. Saat keluar kamar mandi, Ari yang melihat di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air yang berada di bawah tanah dengan kedalaman 3 meter, lalu memiliki ide untuk menyembunyikan kedua jasad di dalam toren. Singkat waktu, kedua jasad berhasil disembunyikan di dalam toren. Bekas kekejiannya pun tak lupa dia pastikan benar-benar bersih agar tidak ada yang mencurigai. Kemudian setelah itu, Ari bersiap untuk pergi dari rumah Enci. Sebelum pergi, dia hendak menggasak uang sebesar 50 juta rupiah yang sebelumnya akan dia gandakan. Ari juga harus mengamankan setiap barang bukti, memastikan tidak ada satupun yang bisa tertinggal dan mengarah kepadanya. Selain itu, Ari juga menyadari bahwa Enci masih memiliki satu anak lagi yang bernama Roni yang mungkin bisa datang kapan saja ke rumah tersebut agar tidak dicurigai jika nantinya bisa saja Roni pulang. Tapi Ari belum berhasil pergi. Ari memutuskan untuk menghubungi Roni, pura-pura menjadi Enci dengan mengirimkan pesan bahwa di rumah sedang ada tukang listrik karena di rumah mereka lampunya mati alias sedang ada gangguan listrik. Kepada Roni, Ari juga mengirimkan pesan bahwa seolah Enci dan Eka pamit pergi menuju ke Teluk Gong. Dan agar benar-benar seperti ada gangguan listrik, Ari sengaja mematikan aliran listrik di rumah Enci. Dan beberapa waktu kemudian, benar saja, sekitar pukul 6 sore, Roni yang di saat itu, meski sebelumnya sempat bersih tegang dengan sang ibu, dia tetap peduli dan kerap datang ke rumah sang ibu untuk memastikan kondisi ibunya. Apalagi sebelumnya Roni dikabarkan oleh sang ibu bahwa ibu dan kakaknya hendak pergi menuju ke Teluk Gong, sehingga Roni ingin memastikan hal tersebut. Di saat itu, Roni pun pulang ke rumah. Sesampainya dia di rumah, ternyata dia bertemu dengan Ari yang pura-pura sedang memperbaiki aliran listrik di rumah tersebut. Saat itu Roni tidak curiga dengan Ari karena percaya dengan pesan singkat palsu dari handphone sang ibu yang dikirimkan oleh Ari sebagai pelaku. Bahkan di saat itu Roni sempat bertanya kepada Ari tentang keberadaan ibunya, yang kemudian dengan tenang dijawab oleh Ari bahwa ibu dan kakaknya baru saja keluar rumah 5 menit yang lalu, yang mana padahal ibu dan kakaknya sudah tewas di tangan Ari dan jasad keduanya disembunyikan di dalam penampungan air toren. Roni yang percaya saja dengan perkataan Ari kemudian meninggalkan Ari yang masih pura-pura memperbaiki listrik untuk menumpang mandi sebentar di rumahnya. 1 jam kemudian, setelah mandi, Roni kembali keluar rumah dan membiarkan Ari sendirian di rumahnya karena mengira masih tengah memperbaiki listrik. Setelah Roni pergi, Ari dengan cepat mengambil uang sebesar 50 juta rupiah yang sebelumnya akan digandakan. Ari juga segera mengamankan setiap barang bukti, memastikan tidak ada satupun barang bukti yang tertinggal, termasuk handphone milik Enci. Namun mengenai handphone milik Eka, entah dikemanakan di saat itu. Lalu setelah itu, barulah Ari pergi dari rumah Enci. Ari di saat itu langsung tancap gas, melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam perjalanannya menuju kampung halaman, Ari yang tidak ingin pelariannya terlacak, kemudian membuang semua alat bukti ketika dia menghabisi nyawa Enci dan juga Eka ke Kalijodo. Kemudian handphone Enci dibuang di Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di kampung halamannya, tepat pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar pukul 4 subuh, Ari merubah penampilannya. Dia menyamar layaknya tunawisma yang luntang-lantung di jalan. Ya, ini adalah sebagai penyamarannya. Sementara itu, sejak hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, para penyewa kontrakan di rumah Enci tiba-tiba mengeluhkan kalau air di tempat mereka mati. 6 orang penyewa sudah berusaha menghubungi Enci, namun tidak ada respon. Sejak saat itu sepertinya para penyewa jadi mencoba menghubungi anak-anak Enci, termasuk Eka dan juga Roni. Namun karena Eka juga tidak bisa dihubungi, Roni lah yang kemudian merespon. Mendapatkan laporan jika ibu dan kakaknya tidak bisa dihubungi, Roni berusaha menghubungi ibunya maupun kakaknya tersebut. Namun semenjak mendapatkan pesan palsu dari Ari, Roni sudah tidak pernah lagi mendapatkan kabar dari sang ibu maupun kakaknya. Saat dia menanyakan ke seluruh keluarganya, apalagi di saat itu dikatakan Enci sempat punya rencana pulang kampung dan sudah pamit kepada para tetangga. Namun nyatanya tidak ada satupun kerabatnya atau saudaranya yang mengetahui keberadaan Enci dan juga Eka.
Tidak adanya kabar dari sang ibu dan kakak benar-benar membuat Roni merasa khawatir. Tentu saja karena handphone sang ibu sudah dibuang oleh Ari. Sampai pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025, Ari yang tidak juga mendapati sang ibu dan kakak kemudian khawatir lagi, apalagi keduanya benar-benar tidak bisa dihubungi sama sekali. Selain seluruh kerabatnya, Ari pun juga sudah menanyakan kepada tetangga sekitar. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sang ibu. Hingga akhirnya setelah 2 kali 24 jam tidak mendapatkan kabar dari ibu dan kakaknya, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, Roni melaporkan kehilangan ibu dan kakaknya ini ke Polsek Tambora. Lalu waktu demi waktu pencarian terhadap Enci dan juga Eka terus dilakukan. Hingga pada hari Jumat 7 Maret 2025 saat menyisir area rumah, pihak kepolisian menemukan kejanggalan di dekat toren air di dalam rumah Enci. Terdapat bau yang sangat menyengat dan juga sudah dikerumuni oleh lalat. Karena curiga bau tersebut dari dalam toren, lantas dibongkarlah toren penampungan air itu. Dan saat dibongkar, akhirnya pihak kepolisian menemukan ibu dan anak pemilik rumah yang selama ini hilang dan dicari-cari. Rupanya selama ini keduanya sudah meninggal dunia dan membusuk dengan luka di bagian kepala yang berada di dalam toren di rumah mereka sendiri. Roni yang mendapati ibu dan kakaknya yang selama ini hilang ternyata ditemukan dalam kondisi yang sangat amat mengenaskan. Benar-benar tidak dapat menahan kesedihannya. Begitupun para kerabat dan juga tetangga sekitar yang mendapatkan kabar tersebut. Proses evakuasi terhadap kedua jasad itu pun berlangsung cukup lama dan baru selesai pada pukul 4 subuh dini hari. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan visum. Dari hasil visum yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap kedua korban, sehingga pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kedua korban meninggal dunia karena dihabisi secara sengaja oleh orang lain. Untuk mengungkap kasus ini, pihak kepolisian lalu melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian di saat itu menyisir lokasi kejadian untuk mencari alat bukti dan meminta keterangan saksi yang jumlahnya 8 orang, termasuk Roni dan anak korban. Dari keterangan para saksi, termasuk juga Roni, kecurigaan polisi mengarah kepada tukang listrik yang dikatakan oleh Roni terakhir kali ada di rumah ibunya untuk memperbaiki aliran listrik. Selain itu, dugaan pihak kepolisian terhadap tukang listrik palsu itu yang diketahui bernama Ari diperkuat lagi dengan adanya bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian yang memperlihatkan pelakunya dengan ciri-ciri yang cocok yang disebutkan oleh Roni berada di lokasi kejadian sebelum korban ditemukan tewas. Lokasi CCTV mengungkapkan bahwa pelakunya ada di lokasi arah masuk ke dalam rumah korban. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan para saksi, pihak kepolisian akhirnya dapat mengidentifikasi dan melacak keberadaan si pelaku yang saat itu diketahui sedang bersembunyi di wilayah Banyumas. Pihak kepolisian pun dengan cepat memburu pelakunya tersebut. Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 11.30 malam, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polres Banyumas akhirnya dapat membekuk pelakunya di dekat waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Saat ditangkap, Ari mencoba menyamarkan penampilannya dengan berpenampilan layaknya tunawisma yang luntang-lantung di jalan. Meski sudah menyamar, pihak kepolisian tetap mengenali karena sebelumnya sudah mencari tahu informasi tentang pelaku secara lengkap. Saat itu, Ari ditangkap tanpa perlawanan. Ari yang tidak bisa mengelak dengan adanya barang bukti dan keterangan saksi yang ada, mengakui bahwa sudah menghabisi nyawa ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat tersebut. Dia kemudian digiring ke sel tahanan sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan intensif. Kepada polisi, Ari mengakui perbuatannya. Dia mengatakan bahwa hubungannya dengan korban adalah karena dia memiliki hutang kepada korban yang totalnya mencapai 90 juta rupiah yang merupakan akumulasi hutang sejak tahun 2021. Ari merasa kesal karena kerap didesak untuk melunasi hutang tersebut. Selain karena ingin menguasai harta korban, Ari mengaku tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati lantaran mendapatkan caci maki dan perkataan kasar dari korban. Detail kronologi itu pun diceritakan oleh Ari, termasuk bagaimana dia merekayasa pesan singkat kepada putra korban dengan menyamar sebagai tukang yang memperbaiki listrik sebelum akhirnya dia dapat melarikan diri dan membawa uang korban. Akibat perbuatannya, Ari ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman pidana mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun, serta pasal 339 KUHP tentang penghilangan nyawa disertai kejahatan lain dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, serta pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, sebelumnya jenazah kedua korban sudah dipulangkan, lalu dihantarkan ke peristirahatan terakhir oleh kerabatnya dan warga di lingkungan setempat. Tragedi meninggalnya ibu dan anak yang ditemukan di dalam toren ini
menimbulkan kengerian dan orang-orang di sana berduka sembari merinding membayangkan kejadian ini. Itu dia sobat, kisah ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam toren akibat dihabisi oleh seorang penghutang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.